Pengukuran perceraian dan perkawinan. Pengukuran perkawinan. Angka perkawinan kasar. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu, di mana cara menghitung angka perkawinan kasar yaitu dengan jumlah penduduk yang berstatus kawin dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, kemudian dikalikan dengan 1000. Contoh soalnya sebagai berikut. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 menunjukkan hasil sensus penduduk atau SP2000 BPS adalah 210.241.999 orang. Jika penduduk berstatus kawin sebanyak 91.274.893 orang, maka angka perkawinan kasar adalah angka perkawinan dasar sama dengan jumlah perkawinan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dibagi dengan 1000. Hasilnya didapatkan sebanyak 434,14. Jadi berdasarkan dari data tersebut diperoleh hasil bahwa dari 1000 penduduk Indonesia hanya sebanyak 434 orang yang berstatus kawin, di mana angka ini hanya menunjukkan rasio penduduk yang berstatus kawin tanpa memerdulikan urutan perkawinannya, dan juga tidak menunjukkan rasio banyaknya perkawinan, serta tidak memodulikan apakah umur dari faktor penyebut telah berusia pantas menikah atau marriageable age. Interpretasi ini hanya mengartikan angka perkawinan kasar Indonesia pada tahun 2000, yaitu sebesar 434 per 1000 penduduk Indonesia. Selanjutnya ada angka perkawinan umum. Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Cara menghitungnya adalah jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun tertentu, kemudian dikalikan dengan 1000. Perhatikan contoh soal berikut. Jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk SP2000 BPS adalah 139.991.180. Jika penduduk yang berstatus kawin sebanyak 91.274.893, maka angka perkawinan umumnya adalah angka perkawinan umum. Rumusnya adalah jumlah perkawinan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian dikali 1000, yaitu 91.274.893 dibagi dengan 139.991.800, kemudian dikali dengan 1000, yang mendapatkan hasil 652. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 652 orang yang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus kawin, tanpa memodulikan urutan perkawinannya, dan juga bukan rasio banyaknya perkawinan yang terjadi pada penduduk di usia 15 tahun ke atas yang terjadi selama tahun 2000. Interpretasi ini dapat diartikan sebagai angka perkawinan umum Indonesia tahun 2000 adalah sebesar 652 per 1000 penduduk Indonesia. Selanjutnya ada angka perkawinan spesifik. Angka perkawinan spesifik sering juga disebut sebagai angka perkawinan menurut kelompok umur. Angka perkawinan spesifik atau angka perkawinan menurut kelompok umur ini adalah untuk melihat penduduk yang berstatus kawin menurut kelompok umur mereka dan juga jenis kelamin. Cara menghitungnya yaitu angka perkawinan spesifik menurut kelompok umur I dan jenis kelamin S sama dengan jumlah penduduk kawin menurut kelompok umur I dan jenis kelamin S dibagi dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur I dan jenis kelamin S dikali dengan 1000.
I melambangkan kelompok umur, dan S melambangkan jenis kelamin. Untuk lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Jumlah penduduk laki-laki Indonesia pada usia 15 sampai dengan 19 tahun pada tahun 2000 menunjukkan hasil sensus penduduk atau SP 2000 BPS adalah sebanyak 10.649.348 jiwa. Jika penduduk yang berstatus kawin untuk kelompok yang sama adalah sebesar 247.152 jiwa, maka angka perkawinan penduduk laki-laki usia 15 sampai dengan 19 tahun adalah. Cara menghitungnya yaitu angka perkawinan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin dibagi dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dikali dengan 1000. Jadi angka perkawinan menurut kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sama dengan 247.152 jiwa dibagi dengan 10.649.348 jiwa dikali dengan 1000 yang menghasilkan 23,21. Berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan dari 1000 penduduk laki-laki Indonesia usia 15 sampai dengan 19 tahun terdapat 23 orang yang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk laki-laki 15 sampai dengan 19 tahun yang terjadi selama tahun 2000. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran perceraian. Yang pertama ada angka perceraian kasar. Definisi angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan dan pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Cara menghitung angka perceraian kasar adalah hasil dari pembagian jumlah kasus perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah tertentu. Rumusnya, angka perceraian kasar sama dengan jumlah perceraian yang terjadi selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama, dikali dengan 1000. Perhatikan contoh soal berikut. Angka perceraian menunjukkan jumlah perceraian yang terjadi per 1000 penduduk pada suatu tahun tertentu. Sebagai contoh, menghitung angka perceraian kasar di Swedia tahun 1960. Jumlah perceraian selama tahun 1960 di Swedia sebesar 8.958 orang dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun sebesar 7.485.615 orang. Maka, angka perceraian kasar di Swedia pada tahun 1960 adalah. Jadi angka perceraian kasar sama dengan 8.958 dibagi dengan 7.458.615 orang dikali dengan 1000 yang menghasilkan 1,2. Berdasarkan data di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 7.458.615 penduduk, terdapat 8.958 kasus yang diamati. Kemudian didapatkan hasil perhitungan yang menunjukkan angka sebesar 1,2 per 1000 penduduk. Angka ini dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 1,2 kasus per 1000 penduduk dalam kelompok yang diteliti, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1000 orang pada populasi tersebut, rata-rata 1 hingga 2 orang mengalami kejadian yang diukur dalam hal ini adalah perceraian. Selanjutnya ada angka perceraian umum. Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian kasar. Angka perceraian umum dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Namun di sini pembaginya adalah penduduk 15 tahun ke atas, di mana penduduk yang bersangkutan lebih beresiko cerai. Rumusnya yaitu angka perceraian umum sama dengan jumlah perceraian yang terjadi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun, kemudian dikali dengan 1000. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Misalnya, jumlah perceraian dalam 1 tahun adalah 10.425 kasus, dengan jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 8.210.300 orang pada pertengahan tahun, maka angka perceraian umum untuk tahun tersebut adalah angka perceraian umum sama dengan jumlah perceraian yang terjadi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Berarti, angka perceraian umum sama dengan 10.425 dibagi dengan 8.210.300 orang dikali 1000 sama dengan 1,27. Berdasarkan kasus tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dari 8.210.300 penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat 10.425 kasus perceraian dalam 1 tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka perceraian umum sebesar 1,27 per 1000 penduduk. Angka ini dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 1,27 kasus perceraian per 1000 penduduk dalam kelompok umur 15 tahun ke atas, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1000 orang pada populasi tersebut, rata-rata 1 hingga 2 orang mengalami perceraian dalam tahun pengamatan.